Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah bertambah menjadi 1.243 orang, 799 orang luka berat, dan 99 orang hilang. Pemerintah fokus penanganan pasca gempa seperti pengiriman bantuan sebanyak-banyaknya berupa logistik, bahan bakar minyak, serta pasokan listrik. Jumlah korban akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah terus bertambah. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebutkan 1.243 orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan dan terjangan tsunami. Sebagian korban meninggal sudah dimakamkan setelah diidentifikasi. Selain itu, terdapat 799 orang luka berat dan 99 orang hilang. Sementara jumlah korban di Balaroa dan Petobo Palu masih belum dapat diperkirakan karena tanahnya amblas hingga mengakibatkan rumah-rumah tertimbun tanah. Presiden Joko Widodo di Jakarta Selasa pagi mengatakan pemerintah fokus penanganan pasca gempa. Menurut Presiden, saat ini alat berat dan BBM telah masuk ke Palu dan Donggala. Pemerintah juga akan mengirimkan SPBU bergerak untuk memudahkan distribusi BBM ke masyarakat. Selain itu, Presiden telah menginstruksikan kepada Kapolri dan Panglima TNI agar memberikan penjagaan di sekitar SPBU dan Pusat Ekonomi Kota Palu. Pada menteri-menteri yang terkait urusan BBM, ini penting sekali, urusan listrik juga segera diselesaikan. Kemudian infrastruktur yang memberikan dukungan kepada kecepatan penanganan baik logistik dan lain-lain juga, misalnya jalan yang longsor, airport yang segera bisa normal kembali, ini yang terus kita dorong. Kemudian juga tadi malam saya sampaikan kepada Kapolri dan Panglima agar penjagaan di SPBU, pusat-pusat ekonomi itu diberikan sehingga nanti semua toko bisa buka dan ekonomi kembali normal sehingga kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Presiden Jokowi juga mengingatkan siapapun agar tidak meributkan mengenai status bencana di Palu dan Donggala karena menurut Presiden itu hanya persoalan administratif sebab yang terpenting adalah penanganan pasca bencana. Sementara itu, dunia internasional silih berganti menawarkan bantuan kepada Indonesia, diantaranya pemimpin Arab Saudi Raja Salman. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang menelepon langsung ke Presiden Jokowi. Palu dan Donggala dilanda gempa berkekuatan 7,4 skala Richter disertai tsunami Jumat pekan lalu. Air pasang setinggi 2 meter menggulung apa saja yang ada di depannya. Jumlah korban terbanyak berada di Palu. Palu dan Donggala memang berada di sesar aktif yang rawan terjadi gempa. Tim Liputan, JAK TV. Ya, pemirsa, pemberian bantuan ini dilakukan oleh berbagai pihak dan sore hari ini saya akan membahasnya dengan Vice President ACT, Pak Ibnu Hajar. Selamat malam, Pak Ibnu. Kita juga sudah terhubung dengan Kepala Basarnas Sulawesi Tengah, ada Pak Basrano. Kita ke Pak Basrano dulu. Selamat malam, Pak Basrano. Selamat malam, Bayu. Pak Basrano, bisa diceritakan bagaimana distribusi bantuan di Palu dan Donggala hingga saat ini? Waduh, ini sepertinya kayaknya salah alamat nih. Untuk pendistribusian bantuan yang menurut yang kami lihat ini sudah mulai masuk dan bantuan itu sudah didistribusi oleh teman-teman dari Satgas yang lain. Demikian. Baik, ini dari Ibu Wakil Wali Kota Palu sempat update di media sosialnya bahwa kondisinya tadi kurang kondusif karena korban sudah mulai lapar, lelah, kehabisan bantuan. Betul seperti itu atau kondisi ini sudah bisa diatasi? Kalau persoalan itu kami tidak tahu persis ya, Mbak, ya, terkait dengan pendistribusian bantuan yang dimaksud ini. Pendistribusian yang dimaksud di sini kalau terkait dengan pendistribusian untuk kegiatan pencarian dan pertolongan memang sudah mulai masuk dalam hal ini seperti alat berat ini sudah mulai masuk untuk membantu di dalam proses pencarian. Tapi kalau terkait dengan logistik dan lain sebagainya, saya pikir ini kayaknya ada yang keliru. Demikian. Baik, ini alat-alat berat sudah masuk Pak Ibnu dan sudah bisa dimaksimalkan. Kalau Pak Ibnu melihat
apa yang sudah dilakukan pemerintah? Apa yang bisa Anda lihat dan kritisi dari usaha pemerintah hingga saat ini? Ya, baik. Kondisi di Palu agak sedikit berbeda dengan yang di Lombok kemarin. Kalau Lombok itu dengan jangkauan yang sangat luas, tapi Mataram sebagai pusat pemerintahannya masih aktif. Ini menjadikan penanganan di Lombok relatif lebih cepat. Sedangkan di kondisi yang di Sulteng itu, Sulawesi Tengah, itu kan pusat pemerintahan di Palunya memang terkena dampak tsunami yang sangat besar. Sehingga memang lumpuhnya pemerintahan ini menyebabkan memang proses beberapa hari ini kan terlihat betul bahwa distribusi logistik, penanganan listrik, komunikasi, macam-macam juga sangat terlambat. Makanya saat ini fokus tim ACT yang pertama kali tim masuk ke sana, memang tim pertama yang kita kirimkan fokus kepada evakuasi. Fokus kepada penyelamatan. Jadi tim yang berangkat lewat Hercules dari Makassar, yang berangkat lewat jalur darat lewat Mamuju atau lewat Gorontalo atau bahkan lewat laut dari Balikpapan juga semuanya fokus kepada penyelamatan dievakuasi. Karena pasca itu tim membawa tenda untuk memastikan teritori bencana bisa kita pegang. Kenapa? Kalau kita sudah dipegang itu baru nanti bantuan logistik itu bisa masuk dan bisa didistribusikan dengan baik seiring dengan relawan yang jumlahnya cukup besar akan kita kirimkan dalam waktu sepekan ini sudah hampir 500 relawan. Yang standby di sana sudah hampir 150 relawan kita ada di sana. Ini yang kita lihat. Kalau ini nggak ditangani dengan cepat karena memang pusat pemerintahnya lumpuh, kita khawatir. Ini saat ini kan tim lapangan kita menyebutkan memang kondisinya masih cukup mencekam ya, kondisinya begitu. Baik, Pak Basrano, bagaimana bisa digambarkan kondisi di sana saat ini? Apakah betul masih mencekam dan apa kendala yang dihadapi oleh petugas dalam melakukan tugasnya? Tentu saya sangat setuju dengan apa yang menjadi komentar teman kita tadi, bahwa ini kalau tidak ditangani dengan serius ini akan bisa jadi ini akan memperparah dan mungkin bisa jadi akan berjatuhan korban baru, apakah itu kriminal dan lain sebagainya. Dapat kami gambarkan sendiri bahwa kami selaku tim rescue yang dalam hal yang notabene hanya datang untuk melaksanakan mencari, menolong, bahkan untuk memberikan bantuan, karena ketidaktahuan mungkin mereka justru memberikan satu ancaman terhadap kami sehingga rasa keamanan kami selaku seorang rescue ini terganggu. Betul. Karena terkadang kami harus dihadang dengan parang, dengan balok ini yang jadi salah satu permasalahan baru ketika penanganan tidak atau penanganan atau pendistribusian bantuan tidak ditangani dengan serius. Baik, kalau dari Basarnas, apa yang dilakukan ketika menghadapi kondisi seperti itu di lapangan? Ya, tentu kita hanya bisa menjelaskan kepada mereka bahwa tugas kami itu adalah ini. Tugas kami itu adalah bagaimana mencari, bagaimana menemukan keluarga kita yang hilang. Lalu kemudian selanjutnya kita serahkan ke aparat yang lain untuk dilakukan identifikasi, otopsi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini tentu pendidik atau edukasi juga yang dapat kami berikan kepada masyarakat ini menjadi satu hal yang penting. Dengan kejadian ini juga membuka ruang kita untuk memberikan edukasi kepada mereka secara tidak langsung. Demikian. Baik, Pak Ibnu, kenapa kondisi semacam itu terjadi di sana, di daerah bencana? Apalagi ini petugas tidak bisa melakukan tugasnya dengan maksimal dan merasa terancam ketika melakukan tugasnya. Kita perhatikan kalau kita melihat sejak hari Jumat sore sampai hari Senin itu pasca listrik belum bisa nyala, kemudian komunikasi terbatas, kemudian makanan belum ada, air bersih juga nggak ada. Siapapun sebenarnya panik. Jadi kita mencoba berempati dengan kondisi di lapangan. Kenapa ini terjadi? Orang marah, mungkin kita dapat informasi adanya penjarahan. Salah satunya karena memang logistik belum masuk ke sana. Orang masih melihat dengan ketiadaan semuanya tutup, ini nggak ada. Orang berpikir, ini gimana nasib keluarganya makan, gimana nasib keluarganya yang sakit, bagaimana air bersih nggak ada, listrik nggak ada. Sehingga semua orang karena ketakutan ini, semuanya berusaha untuk mendapatkan. Muncullah beberapa informasi tentang penjarahan dan yang lain. Kenapa ini kita lakukan? Makanya yang ACT lakukan saat ini adalah memastikan menyegerakan. Pasca tim masuk, penyelamatan dilakukan,
posko dengan relawan kita akan sebar sebanyak-banyaknya, posko akan disebar banyak-banyaknya. Kalau di Lombok kita bisa sebar 217 posko, kita pengen di Sulawesi Tengah juga bisa masif seperti itu. Atau lebih banyak ya? Betul, karena kalau posko sudah ada, logistiknya sudah lengkap, relawan sudah lengkap, tim medis, relawan untuk dapur umum aktif, masyarakat mulai nyaman. Oh, ada jaminan makan, ada jaminan kesehatan. Nah, itu akan mereda, tidak lagi berpikir untuk melakukan penjarahan atau yang lain-lain. Kami yakini itu, sebagaimana pengalaman kami sebelumnya di bencana-bencana yang lain. Pak Basrano, mungkin bisa dijelaskan, tadi dikatakan ya, yang sudah datang adalah bantuan berupa alat berat. Lalu apalagi yang dibutuhkan oleh Basarnas untuk melakukan rescue dan tugas-tugas lainnya? Memang selain alat berat yang kita butuhkan, tapi untuk mendukung faktor keamanannya kita dalam ini perlu juga memang kita perhatikan bagaimana dengan hidup dan kehidupannya masyarakat yang ada di sekitar sana. Dan kita lihat kondisinya memang seperti ini. Nah, ini sebagai penunjang ya kalau kita bicara dengan ilmu rescue-nya. Lalu kemudian kami Basarnas dalam hal ini bantuan yang sudah ada lagi ini ada penguatan personil dari Basarnas Special Group ini makin bertambah, hari ini datang lagi dengan jumlah yang 13 orang bertambah lagi. Nah, dengan peralatan edifikasi untuk mengkatung bagaimana bangunan ini dan lain sebagainya, bagaimana pencarian di bangunan runtuh, ini perlu selain alat berat. Tapi kondisi saat ini alat berat yang ada pun juga masih harus dilakukan penambahan karena banyak sekali titik-titik yang belum bisa dijangkau dan belum terjamah dengan alat berat yang dilaporkan di reruntuhan tersebut masih terdapat sejumlah korban. Demikian. Baik, tadi baru saja dikatakan ada banyak titik yang belum tersentuh. Ini kira-kira kalau bisa digambarkan lebih banyak titik yang belum disentuh oleh tim atau yang sudah tersentuh, Pak Basrano? Kalau kita gambarkan jelas sudah lebih banyak yang tersentuh. Memang masih ada beberapa titik ya. Memang masih ada beberapa titik yang belum terjangkau dengan alat berat. Tapi untuk tenaga rescue itu sudah masuk. Tinggal persoalannya adalah kalau pelaksanaannya dilaksanakan secara manual, tentu dengan material yang begitu banyak, tentu ini tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Baik Pak Basrano, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasi. Selamat bertugas, salam untuk teman-teman di sana, selamat malam. Nah, ini Pak Ibnu, kalau kita lihat ada banyak sekali PR yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak tentu saja untuk melakukan atau memberikan bantuan di sana. Rescue dilakukan. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan, menjamin kelangsungan hidup bagi para korban juga sangat diperlukan. Kalau Anda lihat urgensinya, mana dulu yang harus didahulukan? Ya, yang pertama karena kita tahu betul mereka pasca terjadi bencana kan relatif layanan-layanan kepada kebutuhan dasar mereka juga belum dilakukan dengan baik ya, karena keterbatasan. Belum lagi cerita jalur darat yang juga mengalami banyak penjarahan. Maka yang pertama di titik-titik aman dulu. Kita ingin amankan semua jalur-jalur distribusi masuk. Jalur darat lewat dari Gorontalo atau dari Mamuju ada dikabarkan beberapa melakukan penjarahan. Maka kami sampaikan dari tim ACT bahwa semua jalur-jalur yang ada penjarahan di situ akan di set up posko-poskonya kita, posko logistik kita. Karena hari ini sore ini kita berangkat 10 truk dari Sidrap masuk ke Mamuju akan masuk malam ini 10 truk. Karena pekan depan hari Sabtu 10 truk ini berisi logistik untuk kebutuhan makanan ya, bersama dengan beberapa tenda yang kita siapkan untuk mungkin sekitar 250 tenda beriringan dengan 300 relawan yang sedang masuk ke Palu. Kalau ini sudah dilakukan, relawan sudah masuk, terus posko di semua jalur-jalur rawan ini sudah aman. Apalagi setelah kita berharap pemerintah juga BBM sudah mulai tersedia, listrik sudah mulai ada. Maka kita yang ingin kita lakukan pertama kali adalah memastikan di semua posko itu relawannya cukup dan ada logistik yang cukup. Karena hari Sabtu depan kapal kemanusiaan ACT bersama dengan Mabes TNI AL untuk mengirimkan kapal kemanusiaan untuk Palu dan Donggala. 1.000 ton bahan pangan akan kami kirimkan.
tanggal 8-nya kami akan kirimkan lagi 1.000 ton. Akan masuk dari Surabaya. Berikutnya akan kita kirimkan dari beberapa titik dari Jakarta akan kita kirimkan. Kita berkomitmen untuk bisa mengirimkan sampai 5.000 ton bahan panganan. Pak Ibnu, ini banyak sekali logistik yang akan dikirim. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendistribusikannya sampai di titik-titik yang hingga saat ini barangkali juga tadi dikatakan Ya. ada titik-titik yang belum tersentuh. Bagaimana agar distribusinya merata? Ya, pengalaman kita nangani bencana-bencana waktu di Aceh juga, saat ini juga kemarin di Lombok. Kalau sudah penguasaan teritorial kita lakukan, semua posko-posko sudah menjangkau semua titik-titik, maka sebenarnya masyarakat akan dikoordinasikan oleh masing-masing posko. Ada posko induk yang kita tetapkan, ada posko wilayah, dan ada unit posko. Ada posko yang distribusi logistik dan ada posko yang ngelola untuk dapur umum. Nah, jaringan-jaringan posko ini untuk memastikan masyarakat terdekat dikelola datanya dan kebutuhannya oleh masing-masing posko. Oke. Ini yang menjadikan mereka tidak perlu kemudian berkomunikasi kemana-mana, karena setiap posko sudah ada datanya, kebutuhannya berapa harus ada dokter, berapa harus kebutuhan makanan, ada kebutuhan lain yang harus dikirimkan. Sehingga pengalaman kita di Lombok, kita akan replika betul untuk ngelola di sana. Sehingga pada waktu kita ada rencana segera membangun untuk rumah-rumah permanen di sana, atau mungkin kita sebut ICS, Integrated Community Shelter, untuk hunian terpadu. Ini juga kita akan dimudahkan karena apa? Karena pendataan di masing-masing posko sudah dilakukan. Baik. Jadi nanti kita nggak akan nunggu sampai nanti fase recovery, karena kita melihat dengan jumlah jangkauan yang sangat luas ini, paralel dengan emergency, ini kita akan mulai lebih cepat dari yang di Lombok kemarin adalah, paralel dengan itu bangunan untuk rumah, bangunan untuk sekolah, bangunan untuk tempat ibadah akan kami bangun paralel dengan program ini gitu. Baik, terakhir Pak Ibnu, tidak hanya para korban saja yang harus diperhatikan, tapi juga para relawan juga. Kalau dari teman-teman jurnalis yang bertugas, punya uang aja belum tentu bisa makan, karena roda perekonomiannya lumpuh, tidak bisa mencari makan, tidak tahu harus mencari makan di mana. Kalau dari ACT, sepengalamannya menangani bencana hingga saat ini, bagaimana strateginya untuk bertahan juga? Ya, pertama semua tim relawan kita dari keselamatan kita sediakan untuk alat pelindung diri ya, APD. Ya semua, karena ini kita lihat banyak mayat-mayat di lapangan yang harus dievakuasi, sehingga harus aman. Yang kedua, kalau kita asuransikan mereka secara khusus kalau kita ada kejadian di lapangan, makanan siap saji, biskuit macam-macam, makan ransum itu sudah ada di semua relawan kita. Jadi relawan ke lapangan sambil set up posko dapur umum, mereka sudah disiapin bahan makanan untuk standby survival di lapangan. Sehingga pada waktu turun ke lapangan, kita kan siapkan saat ini hampir sediakan sekitar 50 kendaraan untuk aktivitas di lapangan. Motor saja untuk kapal dari TNI akan kita kirim sekitar 10 motor, ada sekitar 5 trail akan kami kirimkan. Ini akan digunakan untuk perjalanan seperti di Lombok, turun ketemu lokasinya, setup langsung posko, drop logistik, dapur umum diaktifkan. Ini terus untuk memastikan bahwa bukan cuma masyarakat, relawan kita juga aman di lapangan. Pengalaman kita ngelola hampir 3.000 relawan di Lombok, alhamdulillah tidak ada satupun relawan kita yang kelaparan atau kejadian-kejadian di lapangan, dan alhamdulillah semuanya aman. Kali ini semoga demikian juga. Terima kasih Pak Ibnu, selamat kembali. Semoga mendistribusikan bantuannya bisa merata. Terima kasih. Selamat malam. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga di ASEAN Para Games 2018. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.